Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Dwi Elja Saragi dengan NIM 240303041. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktek ibadah dengan dosen pengampu Pak Zainuddin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang adab masjid dan i'tikaf. Di antara adab masjid yang pertama adalah ketika kita datang ke masjid, alangkah baiknya kita mendahulukan kaki kanan. Kemudian kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita masuk ke dalam masjid, dan di antara adab kedua adalah melakukan sholat 2 rakaat. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Yaitu ketika kalian masuk masjid, maka janganlah kalian duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Dan di antara adab masjid yang ketiga adalah tidak meninggikan suara dan tidak mengganggu jamaah yang lain ketika berada di masjid. Sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, karena Nabi SAW ya'mur bi khafdi shauti fil masjid, yang artinya Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk tidak meninggikan suara ketika berada di masjid. Dan alangkah baiknya untuk kita tidak bermain HP dan tidak berbicara ketika kita berada di masjid. Kemudian di antara adab masjid yang keempat adalah tidak berjual beli di masjid. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Yang artinya, jika kalian melihat seseorang berjual beli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi untung pada daganganmu. Karena sejatinya masjid bukan tempat untuk mencari keuntungan duniawi. Kemudian di antara adab masjid yang kelima adalah menjaga kebersihan masjid. Artinya ketika kita berada di masjid, alangkah baiknya kita tidak membuang sampah sembarangan dan membuangnya pada tempatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang i'tikaf. I'tikaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu akafa, yang artinya berdiam diri. Sedangkan i'tikaf secara istilah adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalil tentang i'tikaf yaitu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Hukum i'tikaf adalah sunnah muakkadah. Hukum ini berlaku kepada seluruh muslim, sedangkan muslimah juga berlaku kepada mereka ketika mereka sudah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah terhindar daripada fitnah. Artinya ketika seorang muslimah ingin ke masjid dan melakukan i'tikaf, maka wajib baginya untuk menutup seluruh auratnya dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Yang kedua adalah aman dari segi tempat, yang artinya ketika seorang muslimah beriktikaf, maka tempatnya itu harus memiliki batas antara muslimah dengan muslim, dengan lawan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada pekerjaan yang wajib dilakukan di rumah. Artinya ketika seorang muslimah sudah menikah, maka dia boleh beriktikaf ketika pekerjaan rumahnya sudah selesai. Nah, hal-hal yang dilakukan ketika kita beriktikaf adalah yang pertama membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat, mau itu sholat duha, sholat tahajud, dan sebagainya. Yang ketiga, berzikir dan berdoa, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika kita mendatangi majelis di masjid, ingin mempelajari ilmu, itu juga termasuk i'tikaf. Ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk beriktikaf, maka kita akan mendapatkan pahala i'tikaf tersebut. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ketika seorang muslim datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, kemudian dia meniatkan dirinya untuk beriktikaf, ketika dia menunggu sholat, sebari dia menunggu sholat 1 menit, 2 menit dia duduk di situ, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf, karena itu sudah termasuk bernilai i'tikaf walaupun hanya semenit ataupun 2 menit. Nah, yang artinya ketika seorang muslim datang ke masjid, kemudian dia membaca doa masuk masjid yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian dalam hati dia membaca niat i'tikaf yaitu nawaitu i'tikaf li hadzal masjid ridwan lillahi ta'ala, maka dia sudah mendapatkan pahala daripada i'tikaf. Nah, kemudian kapankah waktu terbaik untuk melaksanakan i'tikaf? Waktu terbaik untuk melaksanakan i'tikaf adalah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena Nabi Muhammad SAW selalu melakukan hal tersebut ketika beliau hidup hingga beliau wafat. Disebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena Nabi SAW ya'takiful ashrul awakhir fi Ramadan, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sedangkan untuk durasinya i'tikaf ini, para ulama menyepakati tidak ada durasinya mau berapa lama.
Disebutkan juga di dalam mazhab Syafi'i bahwa untuk waktu beriktikaf itu tidak ada durasinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya kali ini adalah iktikaf itu bukan hanya kegiatan berdiam diri, bukan hanya sekedar kegiatan berdiam diri kepada Allah di masjid, tapi itu merupakan pendekatan antara seorang hamba dengan penciptanya, di mana di situ kita melakukan kegiatan-kegiatan baik mulai dari membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, di mana setiap detik waktu yang kita habiskan untuk beriktikaf itu menjadi ladang pahala yang besar bagi kita, apalagi kita melakukannya dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.